Selamat malam, saudara. Sejumlah partai politik ramai-ramai menyatakan dukungan agar Presiden Prabowo Subianto maju untuk 2 periode pada Pilpres 2029. Pertanyaannya, apakah dukungan ini otomatis sepaket dengan Gibran Rakabuming sebagai wakil presidennya? Kita akan kupas motif dibalik dukungan 2 periode ini. Lalu juga seberapa kuat sebenarnya koalisi akan bertahan dan apa dampaknya bagi demokrasi ke depan. Kita akan membahasnya juga, saudara, malam hari ini jelang pertandingan Timnas Futsal Indonesia yang berhasil menembus final Piala Asia 2026 dan mengukir sejarah baru di level Asia. 2 sorotan ini dan sorotan lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Polisi menangkap pemilik wedding organizer di Garut, Jawa Barat karena diduga menipu 2 calon pengantin. Kasus berawal saat korban yang merupakan calon pengantin ini menggunakan jasa wedding organizer dari tersangka untuk acara pernikahan yang akan digelar di Tarogong Kidul, Garut dengan membayar biaya sebesar 72 juta rupiah. Namun jelang pernikahan ada informasi bahwa vendor-vendor pernikahan belum dibayar oleh terduga pelaku. Karena tak ada itikat baik, korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut uang korban diduga digunakan tersangka untuk menutup utang dan keperluan pribadi. Polisi menduga masih ada korban-korban lainnya. Korban ini memberikan uang untuk biaya pernikahan dan ternyata ketika ditanyakan kepada pelaku bahwa memang pelaku ini tidak memberikan uang yang telah menjadi kesepakatan kepada para vendor dan sampai hari H pelaku ini tidak menepati janjinya. Korban kan berapa orang yang sudah lapor? Yang sudah lapor baru 2 orang. Di Denpasar, Bali, polisi menggerebek markas judi online tepatnya di kawasan Canggu yang dikendalikan oleh warga asing. 39 warga negara India ditangkap untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penggerebekan dilakukan di 2 villa yang digunakan sebagai markas operator judol. Dari hasil pemeriksaan, 35 orang yang bertugas sebagai operator telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 4 lainnya menjadi saksi. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi karena para WNA asal India ini masuk ke Indonesia dengan visa turis. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Kemudian perkiraan omset dari operasional mereka bernilai sejumlah 22.983.073 rupiah. Rupiah itu mata uang India ya, atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Beralih ke kasus kecelakaan, sebuah mobil box menabrak truk di Banyumas, Jawa Tengah Sabtu siang. Akibatnya kedua kendaraan mengalami kerusakan berat. Tembeke, ris, nang aku gendong nangane meja ge. Sit. Ya sih, sabar. Kecelakaan antara mobil box dengan truk terjadi di Jalan Raya Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Saksi mata menyebut mobil box lepas kendali usai melewati jalan yang menanjak tajam hingga akhirnya menabrak truk. Diduga kendaraan box mengalami remblong. Kecelakaan tabrakan. Sit ya lur, tak nusuri sit yur. Tak nulungi disit. Terus!
Proses evakuasi mobil truk yang ringsek cukup sulit karena jalannya menanjak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa. Polisi mengimbau agar mobil bermuatan berat tak melaju jalur ini karena rawan kecelakaan. KBM tersebut datang dari arah utara. Searah di belakangnya datang KBM box, diduga mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan, terutama untuk kendaraan bermuatan berat, agar tidak melintas di jalur tersebut karena rawan turunan tajam dan rawan kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ngawi, Jawa Timur, Sabtu siang. Akibatnya 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan beruntun di kilometer 576 ruas tol Ngawi, Jawa Timur. 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni bus bernama Lambung Bagong, bus Rosalia Indah, 1 mobil CRV, dan 1 truk pengangkut buah. Kecelakaan bermula saat bus Rosalia Indah melaju melambat dari timur ke barat karena adanya perbaikan jalan tol. Setibanya di lokasi, diduga pengemudi bus kurang berhati-hati sehingga membentur mobil CRV yang mengakibatkan benturan tabrak belakang melibatkan 4 kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas ke unit Laka Lantas Polres Ngawi. Ya Allah, astagfirullah. Beralih ke informasi, Timnas Futsal Indonesia yang menghadapi laga di final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran. Laga final jadi kali pertama dalam capaian sejarah tertinggi bagi Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya Timnas Futsal Indonesia melaju ke final usai mengalahkan salah satu tim kuat Asia, Jepang, dengan skor 5-3. Sedangkan Timnas Futsal Iran melaju ke final setelah menumbangkan Irak dengan skor 4-2. Capaian itu bukan hal mengejutkan bagi Iran yang sudah menjuarai 13 kali. Langsung kita menuju ke Indonesia Arena di Gelora Bung Karno. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevania Sitomeang dan juga juru kamera Denny Yosua. Zevania, bagaimana dukungan masyarakat di Indonesia Arena malam hari ini nih jelang final? Dukungannya tentu meriah sekali, antusiasme supporter Indonesia ini sudah terlihat sejak sore hari tadi, Audrey dan juga saudara. Tapi sekarang memang saya sendirian ya, saya nggak ramai bersama supporter. Karena tadi sejumlah supporter ini sudah masuk ke dalam Indonesia Arena begitu untuk melihat pertandingan. Karena ini sudah mulai pukul 7 malam, seharusnya ini pertandingan sudah dimulai, laga final antara Indonesia melawan Iran begitu. Tapi memang kalau Anda mau melihat situasi terkini di luar Stadion Indonesia Arena, ini akan kami perlihatkan seperti apa. Kalau Anda lihat ini memang masih banyak sejumlah masyarakat ini yang masih berada di luar. Karena tadi saya sempat bertanya-tanya, ini memang ada beberapa supporter ini yang hendak membeli tiket tapi memang kehabisan tiket. Tadi juga ada beberapa keluhan dari para pecinta Timnas Futsal Indonesia ini yang mau membeli tiket tapi untuk war tiket itu sulit sekali, Audrey. Jadi mereka banyak yang kesulitan mendapatkan tiket. Jadi beberapa ini supporter masih berusaha untuk mendapatkan tiket meskipun pertandingan sudah dimulai, Audrey. Tapi terlihat antusiasmenya masih luar biasa, masih tinggi sekali. Karena tentu ini yang menjadi harapan kita, melihat bagaimana perjalanan Indonesia di laga Piala Asia Futsal ini. Terlihat kita sudah berhasil melewati babak semifinal kemarin setelah melawan Jepang dengan skor 5-3 dengan pertandingan yang cukup dramatis kemarin. Tapi ini yang menjadi harapan
para pecinta futsal, di mana mereka memiliki harapan ini agar Indonesia bisa mengukir sejarah. Kita ketahui Iran ini memang, Audrey, salah satu lawan yang cukup sulit untuk dilawan begitu ya, karena mereka menyandang gelar Raja Futsal Asia begitu. Melihat 13 kali timnas Iran ini selalu memenangkan Piala Asia Futsal. Tentu ini menjadi PR, tapi kalau melihat bagaimana optimisme dari pelatih futsal Indonesia, Hector Soto, melihat tidak ada tekanan begitu. Justru ini seharusnya menjadi ajang untuk para pemain timnas futsal Indonesia untuk unjuk diri katanya. Jadi tidak ada tekanan sama sekali melihat Iran sebagai lawannya, dan kita akan nantikan tentunya apakah misalnya seperti Brian Iqbal Iskandar ini nanti akan mencetak gol, akan mengukir sejarah. Ini yang kita nantikan bersama, Audrey, dan kita tunggu karena pertandingan ini nampaknya seharusnya sudah dimulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Audrey. Meski tidak mudah, tentu menjadi harapan kita bersama Indonesia menjadi juara malam hari ini. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Zevania Sitomeang. Beralih ke informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang telah mengirim tim untuk menelusuri kasus anak bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Tim akan mendalami akar masalahnya. Untuk langkah penanganan, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mengaktifkan simpul sosial di NTT, mulai dari level kepala daerah hingga desa. Kita udah kirim tim ke sana untuk belajar akar masalahnya. Ya, kalau dari kita akan mengaktifkan simpul-simpul sosial, ya, mulai dari kepala daerah sampai ke perangkat kecamatan, desa, sampai ke PKK-nya. Peristiwa siswa kelas 4 SD berumur 10 tahun yang meninggal karena diduga bunuh diri jadi gambaran kelam potret kemiskinan Indonesia. Warga setempat mengungkap korban sempat mengeluh tak mampu membeli pena dan buku tulis. Semasa hidup, korban tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun, sementara ibunya mencari nafkah di desa lain. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Belakangan pemerintah Kabupaten Ngada mengungkap korban juga menunggak uang sekolah meski menempuh pendidikan di sekolah negeri. Ibunya sempat berusaha mendapatkan dana BOS, namun tak terdata karena berbeda domisili. Selain membelanjakan barang-barang itu juga untuk membayar uang sekolah, ada kewajiban uang sekolah yang belum ia penuhi, sehingga kemudian mamanya ke Bejawa untuk mendapatkan bantuan dana, tetapi tidak bisa mendapatkan karena mamanya masih sebagai warga Kabupaten Nagekeo. Korban sudah membayar uang sekolah sebanyak 500, sisa yang harus dibayarkan sebesar 720.000. Sekolah bersikap kooperatif, memberikan kesempatan anak-anak mencicil. Dia juga sudah berusaha katanya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat korban sebagai penerima program Indonesia Pintar PIP yang seharusnya mendapat bantuan dana 450.000 per tahun. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakui tragedi ini jadi kegagalan jajaran pemerintah daerah dalam menjaga warganya. Ranah sosial kita berarti gagal ini. Pemerintah kita juga gagal, provinsi sama, kabupaten Ngada juga sama. Nah, untuk itu saya minta kita sekarang di tempat ini, para pejabat daerah, saya juga teman-teman di diri saya sendiri. Kayak begini cukup sendiri terakhir sudah. Psikolog menilai pemerintah desa hingga masyarakat setempat perlu lebih peka terhadap kondisi ekonomi warga di lingkungan terdekat. Lingkungan sekolah pun perlu menjamin anak yang kesulitan ekonomi tak ragu untuk bercerita kepada gurunya. Tanggung jawab negara ketika orang tua juga tidak mampu dalam hal ekonomi begitu. Yang dalam hal ini yang terdekat adalah pemerintah desa. Memang perlunya bagaimana pemerintah desa menggalakkan lagi mungkin apapun pundi-pundi sumbangan yang bisa membantu. Kalau dia tidak mampu, dia bisa berbicara dengan guru, dengan mungkin konselor, dan bagaimana juga bisa saling membantu begitu, sehingga tidak ada anak yang merasa sendiri.
Kasus ini jadi alarm keras bagi negara untuk segera memperbaiki kesejahteraan warganya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meski baru 1 tahun memimpin, tapi sejumlah partai politik sudah mulai menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo maju di Pilpres 2029. Tapi apakah nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga masuk dalam dukungan? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Usai menggelar OTT di Depok, Jawa Barat, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Bambang Setiawan dalam kasus suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan. KPK memaparkan sejumlah bukti dalam operasi tangkap tangan yang digelar Kamis lalu, diantaranya uang sebesar 850 juta rupiah dari total suap mencapai 1 miliar rupiah. Selain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Yohansyah Marwanaya, jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap. Saat menuju mobil tahanan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menolak menjawab soal kasus dituduhkan kepada keduanya. Suap untuk 2 hakim menurut KPK disalurkan lewat jurusita Yohansyah yang melakukan kesepakatan diam-diam dengan pihak perusahaan yang bersengketa. Sengketa lahan melibatkan PT KD dengan masyarakat di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pak, ngomong Pak, biar tayang Pak. Menginginkan tanah seperti itu. Apalagi kan tadi ada lapangan golfnya, ada yang lainnya, kemudian dari sisi perumahan ya. Jadi ada planning bisnisnya di situ. Karena ini kan ingin cepat. Jadi perusahaan itu ingin cepat supaya tanah itu segera dieksekusi, segera kepemilikannya. Presiden Prabowo, saudara, mengaku selalu mendapat perlawanan saat akan menindak para koruptor. Prabowo kembali menegaskan tidak akan ragu apalagi mundur dalam menegakkan hukum. Prabowo mengakui memberantas korupsi di Indonesia tidaklah mudah karena kelompok koruptor kerap melakukan serangan balik dalam bentuk adu domba yang memicu kerusuhan. Ia menyinggung sumpahnya sebagai presiden untuk menegakkan hukum dan undang-undang. Ia juga tak akan mundur dalam melawan koruptor. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan akan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto di pemilu 2029. Tapi untuk kursi calon wakil presidennya, Zulhas enggan berkomentar. Zulkifli Hasan menyatakan telah setia mendukung Prabowo meski sebelumnya 3 kali kalah dalam kontestasi pemilu. Menurutnya kini realisasi program pemerintahan Prabowo tak cukup hanya diselesaikan dalam 1 periode atau 5 tahun saja. Tapi soal kursi calon wakil presiden pendamping Prabowo nanti di 2029, Zulhas enggan berkomentar. Saya kalau ditanya lagi gimana dukung Pak Prabowo lah, kok nanya sama saya itu tuh, saya ini kalah aja 15 tahun, ya kan? Ya kalau sudah seperti ini, tentu untuk merealisasikan program-program Bapak Presiden 5 tahun nggak cukup, ya. Pilpres 2029 ini masih 3 tahun lagi, tapi sejumlah partai politik nyata-nyatanya sudah tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto maju di Pilpres 2029. Tapi yang menarik
Bentuk dukungannya tidak secara tegas disampaikan dengan turut menyampaikan nama wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Pertanyaannya, apakah partai politik ini punya nama lain yang ingin diusung nanti di 2029? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN. Mas Toto, selamat malam. Ya, malam Mbak. Ada juga Valdo Maldini, politisi PSI. Mas Valdo, malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Toto, Mas Yunarto Ya, juga. malam, Mas. Ya, dan Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik, sekaligus juga Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Yunarto, selamat malam. Selamat malam Audrey, Valdo, Mas Toto. Ya, saya mau nanya dulu nih ke PAN yang baru saja memberikan statement pernyataan dari Mas Edi, Pak Toto, yang menyebut belum tentu nih Pak Prabowo ini ternyata sepaket begitu ya dengan 2029. Kira-kira kenapa memberikan dukungan ke Pak Prabowo di 2029 tapi belum tentu sepaket dengan Mas Gibran sebagai wapresnya? Ya, kita ini kan realistis saja toh Mbak. Jadi program dari pemerintah Presiden Prabowo sekarang ini sangat cocok dengan partai seperti PAN ya, karena ekonomi kerakyatan yang digerakkan ini benar-benar luar biasa. Seperti beliau juga sudah katakan, ada 1 juta tenaga kerja yang direkrut, kemudian perputaran ekonomi yang bergerak di bawah itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto? Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dan kita belum melihat soal wapres ya. Jadi terhadap Presiden Prabowo udah pasti kita akan dukung menuntaskan seluruh program ini hingga 10 tahun 2 periode maksimal yang dibolehkan oleh konstitusi, itu akan kita dukung. Oke, jadi kalau wapres ya nanti aja, nggak usah dibicarakan sekarang. Kenapa nanti? Kan jelas-jelas ini sudah sepaket di 2024, kenapa tidak dilanjutkan lagi nanti 2029, Mas Toto? Sepaket. Ya, dalam politik itu kan, politik ini nggak ada rumusnya tuh Mbak. Itu Mas Yunarto tuh suruh jelasin tuh, politik tuh nggak ada rumusnya. Jadi intinya rumus politik itu realitas aktual. Realitas aktual itu artinya apa yang terjadi pada saat kejadiannya itu. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Kalau presiden udah pasti ya, karena udah kelihatan. Tapi kalau wapres ya nanti aja setelah menjelang 29 itu apa realitas yang ada pada waktu itu. Oke, siapa pendamping Pak Prabowo? Kita lihat. Oke, siapa pendampingnya Pak Prabowo? Katanya lihat nanti Mas Valdo, yang pasti Pak Prabowo kami dukung. Ini PSI sudah membacanya sebenarnya bahwa 2029 belum tentu nanti Mas Gibran sebagai wapres Pak Prabowo, atau sebenarnya ini kaget nih, kenapa bisa menyatakan seperti itu berbagai partai politik? Iya Mbak, sebenarnya kan hari ini tadi realitas juga melanjutkan Pak Toto ya, bahwa kan ini pemerintahan memang baru berjalan, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi betul kalau kita bicara masa depan tentunya pijakannya salah satunya kalau menurut kami adalah yang bekerja sekarang, bukan asumsi yang belum terjadi gitu. Karena ada orang yang berharap Pak Prabowo dengan Pak Gibran, kamilah kasarnya gitu. Tapi ada juga yang berharap sebaliknya, kami kira dua-duanya sah Mbak dalam demokrasi, yang nggak bisa disalahin nih satu sama lain nih. Tapi yang mau kami sampaikan adalah Pak Prabowo itu kan adalah keberlanjutan dari era Pak Jokowi. Narasi keberlanjutan ini yang perlu kami kira soal stabilitas pemerintahan dan 2 periode itu bukan soal orang ya, tapi soal menjaga arah pembangunan yang sudah berjalan Mbak. Dan kita kan nggak bisa bangsa ini kita tiap 5 tahun mulai dari nol lagi gitu. Kita harus nyiapin nih pemimpinan yang berkesinambungan. Nah, di sini nih peran wapres kami kira jadi strategis karena bukan sekedar pelengkap aja, dan kita lihat sendiri hubungan yang terjadi hari ini stabil, konsisten, dan Pak Prabowo selalu orang yang membesarkan pendahulu-pendahulunya itu loh Mbak. Kalau kita lihat gimana Pak Prabowo sebagai negarawan dan bukan politik balas dendam gitu. Dan nggak ada juga konflik yang terbuka, nggak ada kegaduhan di dalam, yang ada kan memang baru dugaan dan tentunya harapan publik. Tapi jadi nanti Mas Valdo, masa jabatan rakyat yang akan menilai. Tapi kalau misalnya kemarin PAN sudah mendukung, PKB juga, Golkar juga. Nah, kalau PSI sendiri sebenarnya sudah nyata-nyata mendukung Pak Prabowo dengan sepaket dengan Mas Gibran, atau juga masih mikir-mikir? Ya, kalau kita kan siapapun pilihannya Pak Prabowo ke depan kan pasti ya ikut Pak Prabowo lah, dan pasti punya kalkulasi politik. Tapi menurut PSI
satu-satunya wakil presiden yang hari ini punya pengalaman transisi nih Mbak ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan memahami bagaimana negara ini bekerja adalah Mas Gibran. Beliau paham pusat dan daerah, ekonomi kerakyatan, digitalisasi, komunikasi generasi muda, pop culture. Nah ini modal real nih untuk mendampingi Pak Prabowo sekaligus memperbesar peluangnya untuk menang. Karena kita bicara elektoral juga. Soal beda pandangan itu biasa saya kira. PAN punya pandangan sendiri. Dan dalam politik makin dekat pemilu itu makin banyak Mbak aspirasi yang muncul. Kita mah nggak marah. Kita hanya bicara soal harapan terkait keberlanjutan. Jadi kami kira Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode itu dasarnya itu stabilitas, pengalaman, dan kesinambungan atau keberlanjutan. Yang nggak berharap juga sah, tapi aneh aja kalau dipersoalkan, sementara yang berharap itu kan sering dipersoalkan nih. Sementara yang punya agenda mengganti Mas Gibran tuh nggak pernah tuh ditanya motifnya, kira-kira gitu. Oke, nanti sebelum nyampe motif ke sana saya mau nanya dulu ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, ini kepagian nggak sih bahas Pilpres 2029, terus kemudian bahasnya juga termasuk cawapres lagi? Itu yang menarik Audrey ya. Pertanyaannya kan kita baru setahun lebih sedikit, tiba-tiba bukan hanya PAN loh. Yang di catatan saya ada Golkar, ada juga PKB. Sementara Demokrat cenderung mengatakan kita bekerja dulu saja. Nah ketika situasi yang masih jauh dari Pilpres, tapi semua berbondong-bondong, pertanyaannya kan apa sih motifnya? Pilihannya dua. Yang pertama sedang berlomba ingin menunjukkan kesetiaan atau mencari perhatian, atau bahasa kasarnya menjilat lah kalau bahasa netizen. Atau yang kedua, jangan-jangan ada komando, ada yang meminta. Kalau yang minta itu kan berarti dari atas. Nah pertanyaannya kalau memang ada yang mengkomando sampai bersamaan seperti ini, apakah pesan mengenai wapres yang tidak bisa ditentukan sekarang, jangan-jangan pesanan dari atas juga atau enggak? Ini spekulasi pertama ya. Yang kedua, kalau kita berspekulasi simpel saja. Dari awal saya selalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan ini adalah duet antara dua kekuatan besar, mantan presiden dengan presiden, antara Jokowi dengan Prabowo dalam konteks Prabowo Gibran, saya selalu mengatakan ketika Prabowo dilantik, magnet kekuasaan itu hanya satu, namanya Prabowo. Tidak ada itu yang namanya magnet kekuasaan itu ada di mantan presiden. Dalam konteks itu, kalau kita melihat Gibran adalah turunan dari kekuasaan Jokowi, sudah barang tentu semakin seiring waktu, magnet ini akan menghilang juga dari tubuh Gibran. Pada titik itu, para pengikut atau partai pendukung koalisi ya tentu saja akan melihat magnet ini hanya Prabowo. Meskipun tadi Mas Faldo bilang ini keberlanjutan, kalau ada Mas Gibran ini keberlanjutan ini Pak Jokowi? Kalau Faldo kan berbicara dalam konteks bagian dari Jokowi. Berbeda dengan Mas Toto Daryanto, berbeda dengan Caimin, berbeda dengan Golkar yang tidak merupakan bagian dari kepentingan Jokowi dan keluarga. Itu yang kedua. Berakhirnya atau makin lunturnya magnet kekuatan Jokowi yang sangat kuat pada saat kita bicara pemilu 2024. Yang ketiga, menurut saya ini lumrah kalau kita bicara pendidikan politik, Audrey. Partai-partai pasti berusaha sebisa mungkin ketika misalnya ketua umumnya nggak bisa jadi capres karena presiden sekarang masih bisa maju kembali, target berikutnya adalah jadi wapres dong. Malah jadi aneh kalau Zulkifli Hasan tiba-tiba majuin kakak ketua umumnya PSI. Kalau Caimin tiba-tiba memajukan kakak ketua umumnya PSI, itu kan nggak nyambung. Nah, pertanyaan saya malah sekarang buat PSI, harusnya dalam konteks kaderisasi, yang disebut kader terbaik atau insan terbaik adalah Kaesang, bukan Gibran. Karena ketumnya PSI itu namanya kan Kaesang. Pertanyaan saya atas dasar apa kemudian PSI memajukan Gibran? Apakah karena dia lebih tua dibanding ketua umumnya? Ini konteks pendidikan politik ya. Yang terakhir Audrey, saya tetap sedih. Seharusnya ketika kita bicara baru 1 tahun, nggak ada nih perbincangan partai ini bicara mengenai konsolidasi elektoral. Ayo bicara kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di beberapa daerah. Ayo bicara guncangnya pasar saham kita yang sudah 2 minggu menggoncang sektor. Daripada ribut-ribut masalah cawapres ya Mas ya. Kalau iya, capres-cawapres itu masih kejauhan lah. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah dengan teka-teki ini mendukung Pak Prabowo tapi belum tentu sepakat dengan Mas Gibran, artinya koalisi di dalam pemerintahan jangan-jangan lagi goyang? Usai jeda, Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Faldo melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, dengan ramai-ramai parpol mendukung Pak Prabowo maju di 2029 tapi belum tentu sepakat dengan Mas Gibran. Pertanyaannya, jangan-jangan koalisi di internal koalisi pemerintahan ini lagi panas? Iya, sebenarnya kan tadi apa yang udah kami bilang Mbak, kita melihat kan stabil, baik-baik. Yang panas itu kan dugaan-dugaannya dan mungkin ada yang berharap juga.
Tapi memang kalau kita lihat Pak Prabowo dengan konsolidasi politik yang selalu beliau lakukan adalah orang yang menyadari bahwa Indonesia ini nggak bisa dibangun sendirian gitu. Nah, menarik ketika tadi Mas Toto bilang tidak mengusung kader sendiri gitu. Karena kan kalau partai hanya mengusung kader ya mandek juga politik ini. Karena PAN dan PKB mungkin ya punya cara pandang sendiri. Tapi kami kira demokrasi yang sehat itu juga memberi ruang untuk regenerasi, Mbak. Kalau figur yang diterima publik malah ditolak hanya karena bukan dari rumah sendiri, ya itu bukan strategi kami kira, tapi ego organisasi. Nah, koalisi itu kan juga soal kompabilitas, Mbak, bukan ownership. Compatibility not ownership gitu. Karena dalam koalisi kan yang dicari itu kan bukan ini kader siapa nih gitu, tapi siapa yang paling bisa kerja bersama Pak Presiden. Dan kami kira Mas Gibran kompatibel dengan Pak Prabowo dan agenda-agenda pemerintahan. Karena kan lagi-lagi kita melihat pilpres gitu, bukan soal asal partai, tapi soal elektabilitas, soal kinerja, pengalaman, jaringan, dan penerimaan publik. Dan kami kira ini justru benar ketika Mas Toto bilang pendidikan politik, ya politik jadi makin rasional gitu, bahwa partai nggak mempromosikan orang sendiri gitu, tapi cari figur yang memperkuat pemerintahan. Itu kemajuan kami kira, bukan keanehan ya. Kalau gitu, kalau misalnya nih berangkat dari pernyataannya juga Mas Zulhas juga Mas Edi, Pak Toto, kalau misalnya PAN mendukung tapi belum tentu sepakat dengan Mas Gibran, kita berandai-andai aja nih. Kalau gitu pilihan untuk cawapres dari PAN, Pak Zulhas. Jadi gini, aku pertama pengen mengomentari tadi Mas Yunarto itu kan mengatakan, ini belum apa-apa orang berbicara Pilpres 29 gitu kan. Sebetulnya ini bukan dari partai, belum tentu ini inisiatif dari partai. Berita ini melinding ini kan wartawan yang tanya, biasa. Wartawan kalau kurang berita kan tanyanya aneh-aneh. Tapi ditanggapi kemarin di Gerindra juga kan mendukung Pak Prabowo juga kan yel-yelnya. Iya, kalau dukung Pak Prabowo enggak artinya soal siapa wapres dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita bicara tentang kesinambungan, kemudian stabilitas dan lain-lain. Sebenarnya sih soal kesinambungan, soal stabilitas itu yang penting figur presiden itu realitas politik kita. Kita udah melihat dari periode ke periode soal kepresidenan kita ini, pemerintahan kita ini ya begitu-begitu kan. Artinya wapres itu bisa-bisa saja berganti. Misalnya seperti ketika Pak SBY dengan Pak JK, kan semua orang mengatakan itu stabil. Bagus, banyak problem dipecahkan dengan cepat, pasangan yang ideal bahkan akan, tapi ya bisa saja ketika diganti dengan Pak Budiono tetap jalan juga dan stabil juga. Jadi yang penting presidennya gitu. Mas Toto, artinya Indonesia ini masih menganut pola presidensial itu ya presidennya yang penting. Wapres itu kayaknya sih ya masih jadi pelengkap lah gitu. Masih jadi pelengkap. Oke, nah, Mas Toto. Oke, kalau Anda kan sebagai politisi senior nih, saya mau tanya, sebagai politisi senior, kira-kira apa sih yang membuat cawapres ini kerap kali berganti-ganti, tidak 2 periode satu paket dengan presiden? Kira-kira apa yang membuat kira-kira itu bisa diganti atau tergantikan? Pertimbangannya banyak ya, jadi pertimbangan internal dari Pak Presiden sendiri itu juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial, sangat penting. Dan pertimbangan dari partai-partai pendukung itu juga sangat penting. Nah, itulah yang saya katakan sebenarnya semua tergantung dari realitas politik pada saat itu. Jadi ya istilah saya mungkin realitas aktual ya, realitas politik aktual. Jadi artinya ya pada saat itulah kita baru bisa mengatakan yang pas ini dan itu. Kalau sekarang ya nggak bisa. Kalau sekarang kita ngomong wapresnya ini, misalnya gitu, Mas Gibran gitu ya. Nanti ketawain orang juga, ini politisi apa ini ngomong-ngomong gitu. Kita ya lihatnya nanti setelah menjelang 29, itu baru kita tahu, oh yang pas siapa. Dan misalnya kalau ada suara di PAN ingin ketua umumnya juga jadi wapres, itu pun juga saya kira sah-sah saja. Kayak Mas Edi mengatakan kan, ya kenapa nggak ketua umumku aja yang jadi presiden? Ya itu bagus ya. Pak Zulhas juga sudah sekarang jadi Menko itu ke atas lagi ya, apalagi ya wapres lah cocok gitu. Tapi wapres, semua itu tergantung dari bagaimana hasil kursinya nanti di parlemen 2029 ya. Oke, pertanyaan yang sama kalau gitu saya nanya ke Mas Toto. Mas Toto mengikuti Pilpres berkali-kali. Kira-kira apa yang membuat posisi wapres ini nampaknya memang penting, tetapi juga ya bisa dipertanyakan, bisa tergantikan, bisa digantikan? Memang dalam sistem presidensial yang namanya wapres itu ban serep.
yang kita pilih itu sebetulnya pemegang kontrak politik namanya presiden. Dan tidak dimungkinkan secara tata negara ketika presiden berhalangan itu kemudian kosong kekuasaan. Jadi sebetulnya secara tata negara memang fungsinya hanya menjadi pelengkap. Ada fungsi-fungsi yang bisa diperbantukan oleh wapres, itu pun melalui kepres. Jadi sangat bergantung, jadi ada yang wapres nganggur, itu boleh secara tata negara. Ada wapres yang kerjanya misalnya terlihat aktif seperti Pak JK, tetap harus melalui kepres-kepres yang dibuat. Tapi kita tahu seringkali ketika wapresnya menonjol, di situ ada nuansa matahari kembar, malah biasanya akan berujung pada perpecahan. Dan sejarah kita memperlihatkan tidak pernah ada wapres 2 periode, dan jauh lebih sedikit di level kepala daerah juga wakil kepala daerah yang bisa berjalan 2 periode. Nah, pertanyaannya kan sekarang kemudian bukan sekedar sosok Prabowo dengan sosok Gibran. Orang melihat Prabowo Gibran itu adalah representasi dari 2 sosok yang dianggap sangat kuat secara politik, Prabowo dengan Jokowi. Itu yang menyebabkan pertanyaannya kemudian adalah, apakah Prabowo Jokowi akan tetap sejalan? Apakah Prabowo akan merasa cukup percaya diri secara elektoral dan politik untuk maju sendiri tanpa Jokowi? Dan pertanyaannya adalah, kalau Jokowi masih dianggap kuat dan kalau Gibran tidak diajak, apakah dia mungkin akan membangun kekuatan politik sendiri dan gerbong politik sendiri? Itu yang kemudian menjadi menarik bahasanya. Saya tetap melihat menjawab pertanyaan itu, sehebat apapun seorang presiden dianggap dalam sebuah sejarah, katakanlah Pak Jokowi disebut sebagai bapak infrastruktur dan lain-lain, fenomena 2014, tapi dalam sejarahnya siapapun yang sudah tidak memiliki kekuasaan, pada titik itu pula kita harus melihatnya secara berbeda, secara kekuatan politik. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Kenapa sih dulu partai-partai yang dianggap dekat dengan Jokowi nggak pasang badan buat Gibran, tidak pasang badan buat kekuatan Jokowi lagi? Apalagi ketika Jokowi makin melekatkan dirinya pada satu partai, kan menjadi zero sum game. Katakanlah Jokowi nanti misal jadi ketua Dewan Pembina PSI. Kalau Mas Toto dengan Bang Zul atau Caimin atau Bahlil mendukung Gibran yang mewakili PSI, nanti PSI yang gede dong. Itulah menyebabkan saya mengatakan sangat rasional kalau partai-partai yang lain ini tidak ingin Gibran, dan kalau bisa ketum saya yang maju, karena partai saya juga akan jadi besar. Atau ketika terpaksa memilih di luar kader pun, di luar, kalau bisa bukan kader partai, tapi orang yang bisa dikatakan tidak mewakili partai manapun, sehingga nggak zero sum game dengan partai saya, kira-kira seperti itu. Dan artinya juga berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Mas Gibran nanti tidak terpilih sebagai kandidat, bisa aja Mas Gibran yang maju jadi capres. Bisa jadi nggak Mas Toto, singkat aja? Kan yang ngomong Pak Ahmad Ali, bukan saya. Lengkapnya nggak gitu. Gimana Mas Faldo, bisa jadi ya? Bisa kemudian menjadi lawan kuat. Dan itu normal ya. Bahwa siapa sih lawan terkuat dari seorang presiden yang masih bisa maju kembali? Logika kualitatifnya adalah seorang wakil presiden yang tidak diajak kembali. Tapi kan pertanyaannya, apakah faktor kualitatifnya itu bisa dimiliki oleh seorang wakil presiden? Belum tentu. Tidak semua wakil presiden punya potensi untuk memiliki kekuatan elektoral besar. Apalagi kita tahu Gibran ini lebih karena digendong oleh nama besar ayahnya. Oke, baik, sudah kita tangkap pesannya Mas Toto. Terima kasih Mas Faldo, terima kasih Mas Sinar, Mas Toto, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Tetap bersama kami, Stand Up Komedi Indonesia atau Suci kembali hadir di layar Kompas TV mencari talenta baru komika tanah air yang khas Indonesia. Saudara, musim suci ke-12 sudah dimulai. Saat ini Kompas TV sudah membuka audisi bagi para pemirsa Kompas TV yang ingin mengikuti suci ke-12. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu peserta yang sudah mendapatkan golden ticket. Artinya sudah lolos nih ya Kak ya? Alhamdulillah sudah lolos. Oke, Kak, boleh di-share bagaimana tadi masa seleksinya dan juga penjuriannya seperti apa? Dan materi apa yang Kakak bawain? Oke, tadi kebetulan aku bawa materi yang membawakan persona diri aku itu cewek bongsor. Jadi lumayan suasananya luar biasa menegangkan ya, di depan langsung jurinya Pak De Indro dan Mas Gilbas. Dan itu benar-benar kita harus melatih mental kita di depan juri, terus karena penulisan, pembawaan semua dinilai sama juri sih. Ada nggak Kak mungkin barangkali komplimen ataupun pujian khusus yang disampaikan oleh juri ke Kakak tadi? Karena tadi pembahasannya yang setelah saya tampil yang dinilai itu adalah pembawaannya udah sama seperti komika pada umumnya gitu ya. Terus juga karena saya perempuan tuh jujur jarang banget sih jadi komika di Indonesia, itu sih paling.
Aku harap kakak nanti lolos untuk tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, semangat ya kak ya. Nah itulah tadi salah satu peserta yang sudah menceritakan pengalamannya ketika mengikuti audisi Suci ke-12. Dan saat ini saya bersama dengan juri yang mungkin barangkali akan men-share seperti apa sih indikator ataupun kriteria yang dikatakan lolos Pak Dendro. Ya, biasanya kita ada dua juri kali ini. Satu juri lebih pada teknis, ada struktur yang harus dipenuhi di stand up comedy, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi di stand up comedy. Kalau saya kebetulan menilai dari segi katakanlah budaya ya, cara berpikir. Kenapa? Karena dari awal kebetulan saya ikut membidani Suci dari awal. Itu kita memang memilih stand up comedy Indonesia, ya. Indonesianya ini. Jadi walaupun ini stand up comedy tetap ada Indonesianya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena memang satu-satunya cabang seni yang benar-benar lekat dengan budaya menurut saya ya komedi. Dan bangsa ini bangsa komedi menurut saya. Semua di mana-mana ada komedi ya, di pemerintahan ada komedi, di DPR ada komedi gitu. Jadi itu sebetulnya yang saya nilai. Ya oke lah, semuanya boleh bersuara kok. Ini negara demokrasi. Tapi buat saya, komedi is komedi. Ketika komedi kemudian dipersalahkan, ya marilah kita ulangi lagi berpikir. Gitu. Makasih banyak Pak Dendro atas Sama-sama. waktunya. Nah itulah tadi sempat ngobrol panjang dengan Pak Dendro yang mengatakan bahwa sebetulnya komedi itu adalah bagian dari kultur masyarakat Indonesia yang memang tidak harus dianggap sebagai pemecah belah. Justru komedi ini menjadi pemersatu bangsa. Tadi disampaikan oleh Pak Dendro juga bahwa harapannya di komedi stand up komedi Indonesia ini tidak hanya mencari talenta-talenta muda yang terbaru, yang fresh begitu, tapi bagaimana juga mampu membangun daya pikir yang kritis dan juga menyampaikan dengan santun. Ferdiska Ananda, Yoga Septa Janaloka, Kompas TV Jakarta. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate hanya di Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Selamat malam, sampai jumpa.